Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Nggak mau kalah dengan Prabowo, ya kan? Abah ngibul, tiba-tiba muncul lagi. Muncul dengan ngibul-ngibul lagi. Nggak tahu bener atau hanya hoax gitu ya. Abah ya kan, atau mungkin anak Abah ya kan. Anak Abah yang bikin gitu maksud saya. Itu menyebut Abah itu katanya kurban ratusan sapi pakai uang sendiri. Aduh. Boro-boro kurban ratusan sapi, bung. Turun. Bayar utang kampanye dulu aja sampai sekarang belum terbayar. Dibelain nyari saweran ya kan melalui live TikTok ya kan, jadi boro-boro mau kurban ratusan sapi pakai uang pribadi. Tentu kita sama-sama tahu teman-teman ya, yang sedang disindir oleh Abah dan anak Abah itu siapa? Iya, Prabowo yang saat ini kurban atas nama pribadinya ya, atas nama presiden tapi pakai uang APBN. Abah, udah kalah ya kan, tukang ngibul, suka nyindir pula. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya yakin ya, bahkan hakul yakin itu Abah ya, di depannya itu sapi, itu sapi orang itu. Dia cuma hadir di masjid setelah sholat Idul Adha ya kan. Ya biasalah ya kan, narsis-narsisiki ya kan. Dia mendekati sapi, ngelus-ngelus sapi ya kan, kemudian di framing oleh anak Abah bahwa itu adalah sapi milik Abah yang dikurbankan dan jumlahnya nggak sedikit, dikasih tulisan itu ratusan. Dan dikasih embel-embel 80% warga Indonesia mencintai sosok Abah katanya. Aduh, ngibul boro-boro korban sapi ratusan ya kan. Bayar utang masa kampanye kemarin aja sampai sekarang belum bisa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, hari ini aku hadir lagi bikin PT lagi karena hari ini tepat di Hari Raya Idul Adha. Aku mengucapkan mohon maaf lahir batin dan juga selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman semua. Hari ini aku bikin PT, bikin konten dengan serius nih, mumpung pas tepat di Hari Raya Idul Adha nih. Jadi aku ingin bikin PT, bikin konten, ingin bercerita aja nih. Jadi sebelum berita hoax atau berita bohong beredar, aku akan menyampaikan dengan serius nih nanti berita hoax ini. Iya kan? Jadi mumpung belum beredar lagi, jadi aku lebih duluan gitu kan, mumpung masih jam 13.21 nih, karena nanti sebentar lagi nih, mungkin nanti sore atau nanti malam, mungkin besok nanti akan beredar video di mana akan ada beredar video dari pendukung-pendukung Anies yang katanya Anies
diam-diam ternyata menyumbang sapi untuk berkorban katanya buat warga dan masyarakat. Nah jadi aku ingin bikin video sebelum itu beredar, aku bikin video duluan. Jadi begini guys ya. Jadi mumpung nanti belum sore atau nanti malam atau besok beredar video ya, mengada-ngada atau video bohong atau hoax beredar, saya ingin menceritakan lebih awal. Jadi karena ini kan masih momen dimana lagi rame nih kan, yang katanya Anies katanya diangkat jadi Dewan Penasehat Kerajaan Arab Saudi di kota Riyadh kayak itu. Jadi dan saya juga mendapat informasi katanya Anies ada menyumbang sapi korban sekitar kurang lebih 240 ekor. Nah itu karena setelah dia diangkat menjadi Dewan Penasehat oleh Kerajaan Arab Saudi di kota Riyadh. Nah jadi Anies sekarang barusan ini nanti beredar nanti ya, telah menyumbang sapi sebanyak 240 ekor dalam bentuk roeko rasa sapi. Jadi memang Anies ada menyumbang sapi 240 ekor dalam bentuk reko rasa sapi yang saset. Karena kan mendingan aku duluan aja nih bikin konten kan. Karena nanti momennya tepat nih, kesempatan anak abah nanti nih, ya kan. Walaupun Anies itu cuma datang ke situ cuma memandang doang, melihat orang kan melakukan penyembelihan korban sapi kan. Nah, nanti pendukung-pendukung akan memposting Anies katanya diam-diam katanya telah menyumbang sapi untuk berkurban katanya. Setelah dia diangkat jadi Dewan Penasehat di Kerajaan Arab Saudi. Ya mungkin video itu nanti narasi-narasi seperti itu nanti di sosial media akan beredar, entah di Facebook, Twitter, TikTok dan yang lainnya. Nanti mungkin diperkirakan nanti ya kurang lebih kalau enggak nanti sore atau malam atau besok lah mungkin viralnya itu. Jadi aku bikin konten aja duluan gitu lah. Iya kan. Nah jadi memang Anies ada melakukan melakukan sumbangan bentuk syukuran setelah dia diangkat jadi Dewan Penasehat oleh Kerajaan Arab Saudi. Dia menyumbang 240 ekor sapi dalam bentuk saset dalam reko rasa sapi. Kalau sapinya tidak ada. Anies paling nanti yang beredar nanti videonya nanti datang, ya ikut bantu gitu ya, ikut sibuk di situ lah. Tapi nanti narasi dari pendukungnya seolah-olah Anies di situ yang menyumbang sapi gitu lah. Kan biasanya narasi pendukungnya begitu. Walaupun cuma datang melihat, ikut bantu-bantu terus biar dapat juga jatah daging kan, wajar aja kan orang berbagi daging kurban kan. Nah, tapi nanti narasi pendukung nanti di sosial media Anies katanya berkorban. Apalagi kan momennya tepat nih. Lagi viral nih kan video hoax kan, video bohong yang katanya Anies diangkat jadi Dewan Penasehat oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi sebelum viral postingan dari pendukungnya aku duluan dulu ya kan. Nah, mungkin besok coba lihat, besok nanti akan ada tuh berita dari pendukung Anies katanya menyumbang sapi kurban, padahal dalam bentuk aja reko rasa sapi. Nah itu aja, aku ndak ada tujuan apa-apa, cuman aku di sini cuma ingin menceritakan bahwa besok nanti akan viral seperti itu gitu lah. Jadi aku lebih duluan kita memviralkan. Hebat kali Mas Ian Jibril ini ya. Tahu dia bahwa abah ya, terutama anak abah pasti akan ngibul, bikin narasi yang bikin ngakak guling-guling sampai
Abah udah diramalkan oleh Mas Ian Jibril, kurban ya pada saat hari kemarin itu, kurban ratusan sapi gitu loh, pakai uang pribadi. Hebat Mas Ian Jibril ini ya. Tapi pendapat saya sama seperti sebelumnya. Saya yakin ya itu tidak benar, hoax ya. Boro-boro korban ratusan sapi ya kan. Satu sapi aja juga ogah gitu kan. Utang masa kampanye aja belum kebayar ngurusin kurban. Ada lanjut. Jadi saya itu nemu satu komentar di VT saya. Intinya dia ini nyaranin, coba deh Pak Prabowo itu berhenti aja jadi presiden, biar Abah yang jadi presiden. Nah nanti kita bisa lihat bagaimana cara Abah memimpin. Sebenarnya ini saran yang bagus, tapi jadi nggak bagus karena yang gantiin Abah Al-Megdi. Kenapa? Simpel aja, karena track record Abah sebagai pemimpin gak becus. Pernah sih jadi gubernur, tapi kata orang-orang Jakarta gak becus kerjanya. Pernah juga sih jadi menteri, tapi dipecat karena ya kerjanya gak bener. Tapi saya sebagai manusia yang waras, ya maunya realistis aja. Ya udah, kalau Pak Prabowo yang udah jadi, ya udah, kenapa harus diganti yang lain? Kalau menurut saya sih lebih baik memperbaiki, mengupgrade yang udah jadi daripada mengganti yang udah jadi sekarang ini. Karena belum tentu juga kalau diganti sama orang lain yang memimpin negara ini akan lebih baik. Dan sekiranya kalau emang harus diganti, ya diganti dengan orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya masa iya harus diganti sama orang yang cara memimpinnya lebih buruk? Downgrade dong. Gimana nanti negara ini? Dan yang terakhir, saya itu sebenarnya nggak marah ya sama orang-orang yang sering berkomentar begini. Tapi ini yang perlu diingat ya, menjadi presiden di suatu negara itu jangan kalian samain dengan iklan minyak telon. Buat anak kok coba-coba, mimpin negara kok coba-coba. Jangan sembarangan kasih ke sembarang orang. Kenapa? Karena kalau negara kita ini hancur, yang kena bukan kita doang, tapi semuanya. Ya memang benar, manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Tapi setidaknya kita itu kalau milih pemimpin negara ini, jangan yang kurangnya banyak. Misalnya kita milih pemimpin yang kismin, kurang duit. Nah nanti kalau dia udah memimpin, bisa korupsi itu. Bisa dimakan uang rakyat semuanya sama dia. Karena dia kismin, gak punya duit, dia mau balik modal lagi. Makanya kalau prinsip saya itu ya saya cari pemimpin, cari presiden yang emang udah kaya raya, hartanya banyak. Tapi di zaman sekarang emang udah serba terbalik sih. Yang punya banyak harta aja kadang masih bisa korupsi, apalagi yang gak punya harta banyak. Dan yang terpenting bagi saya itu, lihat pribadinya gimana. Kalau dia suka menjelek-jelekan orang, merendahkan orang, merasa dirinya paling hebat, nah orang tersebut tidak pantas dijadikan pemimpin. Dan sekarang kalau saya ditanya apakah saya menyesal pilih Pak Prabowo, pilih Mas Gibran, ya enggak. Salah satu alasannya karena para pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini orangnya baik-baik. Kelakuannya nggak ada tuh yang seperti Dajjal. Apalagi sekarang kalau kita beda pendapat langsung tuh dituduh buzzer pemerintah, cair. Bahkan istri artis pun dikatain buzzer juga. Tapi pas kita mintai bukti kalau kita ini buzzer, malah ngilang. Ini ya mungkin apa namanya itu goal besarnya Abah. Akhir-akhir ini tiba-tiba itu muncul lagi ke permukaan. Kan sudah lama tuh Abah udah dilupakan, ya nggak ada yang ngomongin lagi. Nah akhir-akhir ini muncul lagi ke permukaan, mungkin tujuannya adalah memang menggiring opini agar masyarakat itu memberikan challenge gitu ya kepada pemerintah untuk mundur ya. Ya karena kalau memakjulkan pemerintahan yang sah kan juga nggak bisa, nggak memiliki pengetahuan dan kekuatan ya. Jadi meminta agar pemerintah itu mundur dan memberi kesempatan bagi Abah untuk menjadi presiden. Ngimpi. Aduh, kalau ingin jadi presiden gak usah di Indonesia, pulang aja ke negara asal leluhurmu sana ya, seperti yang disebutkan oleh Prabowo.
Atau pindah aja ke Arab ya. Katanya kan di sana dihargai tuh sebagai penasihat raja. Sekalian aja kudeta rajanya. Lanjut. Yang membuat saya yakin hanya Bapak Anies yang bisa mengubah $1 menjadi Rp1.000. Itu karena pertama, ijazahnya asli, yang kedua, intelektualnya tinggi, dan yang ketiga, jaringannya besar. Sebentar. Kalau Abah jadi presiden, maka $1 akan Rp1.000. Sebentar, Rp1.000 apa 1.000 juta? Ah, 1.000 triliun. Ada emang anak Abah itu ya. Syarat menjadi anak Abah itu pertama pedot ya kan, pedot atas bawah. Jadi sedeng kagak ketulungan, gak punya malu, mabok kecubung ya macam orang barusan. Kok bisa-bisanya gitu loh berharap. Berharap Abah jadi presiden dan meyakinkan masyarakat kalau Abah jadi presiden maka $1 menjadi 1.000. Ya, kita belajar aja lah dari negara tetangganya Abah gitu ya. Tetangga leluhurnya Abah, Iran gitu kan. Coba, $1 berapa? 1,5 juta Rial Iran. Bukannya membaik kalau Abah jadi presiden, malah kacau nanti Indonesia ini ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Anies ini memang paling senang nge-framing pemerintah, paling senang komentar, paling senang ya menarasikan framing negatif terhadap pemerintah. Nih, sekarang saya tunjukin nih ya Pak Anies ya, di mana kata Pak Anies Indonesia pertumbuhan ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Saya tunjukin sekarang. Nih, lihat Pak Anies ya. Tuh, jalan-jalan Pak Anies, jalan-jalan ya. Oh, ini manusia-manusia warga negara Indonesia ini belanjanya pakai duit Pak Anies. Ya, duit rupiah sih, bukan pakai dolar ya Pak Anies ya. Nih, kalau nggak percaya tuh manusia semua isinya Pak Anies ya. Ini bukan robot nih Pak Anies ya. Jadi mendingan Pak Anies daripada komen mulu ya, kebanyakan komentar, kebanyakan nge-framing, mendingan sekali-sekali jalan-jalan ya. Biar tahu realita ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia gitu. Masyarakat Indonesia ini lagi support UMKM, kafe-kafe lokal, coffee shop lokal. Jadi jangan lagi deh ya suka komen-komen, mendingan Pak Anies liburan daripada gibah ya. Atau enggak Pak Anies mendingan ngurusin partai kelontong. Bukan kelontong ya. Apa itu? Kentongan. Salam Baras. Kentongan, nyaring bunyinya, isinya kosong. Nah, mungkin seperti itulah yang ingin disampaikan oleh netizen barusan ya, untuk menggambarkan sosok Abah si tukang ngibul gitu ya. Si kentongan itu rame, kalau dipukul rame, satu komplek ya, satu RT, bahkan satu kelurahan bisa dengar. Tapi coba kau tengok kentongan itu isinya kosong, nggak ada isinya apa-apa. Itulah kata pepatah kita ya, tong kosong itu nyaring bunyinya. Justru tong yang berisi itu nggak ada bunyinya, dipukul nggak ada bunyinya. Tapi coba tengok itu, tong yang nggak ada isinya, rame bener. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju ya dengan konten yang saya sajikan ini ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar gitu ya. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, keliru ya kan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat ya, kami bukan buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan. Keputusan ada di tangan Anda ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.